Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rima Nur Istiqomah. Saya dari 11 TJKTA. Di sini saya akan menjelaskan materi network fundamental. Tema yang pertama yang saya akan jelaskan tentang pengenalan jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Nah, untuk contoh bertukar data, di sini ada komputer A. Di sini ada komputer B. Untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar data, dibutuhkanlah sebuah kabel. Namun, agar mereka bisa saling berkomunikasi dan juga saling bertukar data juga dibutuhkanlah IP. Nah, nanti IP saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Tema selanjutnya yang saya akan bahas tentang IP address. IP address singkatan dari Internet Protocol Address. IP address merupakan serangkaian angka yang unik untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP address memainkan peran penting dalam pengiriman data dan memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan server untuk berkomunikasi satu sama lain. Struktur IP address terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. Misalnya 192.168.0.1. Setiap kelompok angka dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Semua device ini harus memiliki IP yang berbeda-beda, agar setiap perangkat yang menggunakan koneksi internet bisa saling menghubungi satu sama lain. Nah, contohnya, misalkan di sini ada komputer A dengan IP 192.168.1.1. Terus di sini ada komputer B 192.168.1.2. Komputer A ini akan mengirimkan data ke komputer B. Nanti dari komputer A ini ke hub. Nah, nanti hub akan mengirimkan ke seluruh device. Nah, hub ini akan mencari tujuan dari si komputer A ini. Mau mengirimkan data kemana? Nah, ternyata mengirimkan data ke B. B ini nanti akan membalas ke menuju hub lagi. Nanti hub lagi setelahnya ke komputer A. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang IP address. Terima kasih. Nanti saya akan menjelaskan lagi tentang download dan install Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Tema yang ketiga yang saya akan jelaskan adalah cara mendownload dan menginstalasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco untuk mempermudah pembelajaran mengenai pengoperasian perangkat jaringan Cisco. Cisco Packet Tracer bisa digunakan untuk pembelajaran mulai dari tingkat pemula sampai ke ahli. Jadi bisa digunakan untuk semua kalangan yang ingin belajar tentang pengoperasian perangkat Cisco. Kita masuk dulu ke Google Chrome. Lalu kita cari download Cisco Packet Tracer. Lalu setelah muncul hasilnya, kita pilih web yang paling atas dari Cisco Networking Academy. Setelah muncul tampilan seperti berikut, kita pilih View Course. Lalu kita pilih keterampilan untuk semua. Ketika tampilannya sudah seperti ini, lalu kita pilih Get Started with Cisco Packet Tracer yang berada di bawah.
Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih Get Started. Nah, di sini kita akan membuat akun dengan Google. Di sini saya akan menggunakan akun saya sendiri. Di sini saya akan memasukkan alamat email saya. Lalu selanjutnya dan saya akan memasukkan passwordnya. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih continue. Lalu kita pilih negara. Kita isi tahun dan bulan lahir. Nah, karena nggak bisa, jadi saya pilih 2002. Continue. Kita checklist aja. Ketika sudah, pilih accept. Ketika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung pilih saja pada modul 1.0.3 untuk mendownload Cisco Packet Tracer. Kita pilih research. Ketika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih yang Packet Tracer versi Windows 64 bit. Nah, lalu kita tunggu sampai downloadnya selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Kita lanjut ke step instalasi. Seperti biasanya kita ke I accept the agreement, terus next, next lagi, next, dan install. Kita tunggu sampai selesai instalasinya. Nah, jika udah proses instalasinya sudah selesai, nanti akan ada menu seperti ini, finish, yes, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini sudah bisa digunakan. Tema yang terakhir, saya akan mencoba jaringan sederhana di Cisco pakai tracer. Nah, di sini saya ada dua visi yang pertama dan visi yang kedua. Agar mereka saling terhubung, saya akan menggunakan kabel crossover karena kabel ini menghubungkan node yang sama antara komputer dengan komputer. Nah, agar mereka saling terhubung, dibutuhkanlah IP. Saya akan menggunakan IP 192.168.1
2. Kalau yang ini memang sudah ada dari sananya. Nah, kalau yang ini 192.168.1.3. Nah, agar kita bisa melihat antara kedua device ini saling terhubung, saya menggunakan ini pesan. Nah, ini status dari keduanya sukses. Terima kasih.